Saya juga mulai bekerja dari usia yang cukup muda gitu ya, umur 13 tahun saya mulai kerja jualan buku waktu itu, Oh, saya jualan ingat. buku. Waktu itu saya juga memberanikan diri untuk datang ke ayah saya untuk mengatakan, ya saya sudah jadi anak yang baik, sudah jadi karyawan yang baik. Oke. Ini waktunya saya ingin menggunakan juga jiwa kewirausahaan saya atau entrepreneurship saya. Saya mau menjadi mitra kerja, nggak cuma hanya sebagai karyawan gitu kan. Menurut saya sampai hari ini pun saya rasa tidak sepenuhnya bisa dia terima gitu sebenarnya, ya kan? Iya, iya. Walaupun saya sudah mengambil alih posisi kepemimpinan. Ada cerita para puan. Perempuan bersuara, banyak orang takut suaranya kalah lantang. Perempuan memimpin, banyak orang takut akan kalah berpengaruh. Kenapa harus takut? Perempuan bersuara untuk menyampaikan aspirasinya, bukan untuk membungkam suara yang lain. Perempuan memimpin bukan untuk mendominasi, tapi karena dia punya kapabilitas. Seperti kisah sukses narasumber kita kali ini, Sinta Kamdani. Setelah cukup lama meniti karir dari posisi bawah di bisnis keluarganya, Sinta merasa harus menyuarakan aspirasinya kepada sang ayah untuk melakukan konsolidasi bisnis. Sinta membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan kontribusi positif dalam bisnis keluarga, hingga akhirnya dia resmi ditunjuk sebagai CEO Sintesa Group pada tahun 2014. Sepak terjang Sinta di dunia bisnis sudah tidak diragukan lagi. Bahkan kini Sinta dipercaya untuk menempati posisi sebagai Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Kadin Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri, serta Chair of B20 Indonesia. Seperti apa perjalanan karir Sinta sebagai seorang pebisnis? Seperti apa pula suka duka yang dialaminya sebagai seorang pemimpin perempuan? Kita langsung tanya saja ke orangnya. Halo Ibu Sinta, terima kasih banyak ya untuk waktu dan kesediaannya. Ini aku tahu Ibu pasti sibuk sekali, jadi terima kasih banyak udah mau datang di Para Puan. Ibu, kalau saya baca dari berbagai artikel, nonton interview-interviewnya Ibu gitu. Ibu itu sangat aktif di berbagai organisasi bisnis. Nah, ini sebenarnya mimpi Ibu dari kecil kah gitu? Karena kan ada background dari keluarga gitu ya. Atau memang sebetulnya baru tercetus keinginan untuk masuk dunia bisnisnya malah di pertengahan tahun mungkin atau remaja, itu gimana Bu? Dari kecil? Sebenarnya kalau bisnis itu saya kan belajar dari orang tua ya. Jadi memang sebagai sebuah bisnis keluarga kita tuh dari kecil terekspos lah kepada bisnis gitu. Baik itu pada waktu makan keluarga gitu Ngobrolan meja kan, makan, ngobrolan iya, meja iya. makan. Jadi dengan sendirinya kita jadi terbawa gitu. Oh, ini bisnis keluarga seperti ini. Kemudian saya dari kecil juga udah terekspos dari sisi bahwa dibawa juga ayah saya ke kantor, dibawa ke pabrik gitu. Jadi dengan sendirinya kita terbawa bahwa oh oke, nanti mungkin saya mau jadi seperti itu gitu kan. Jadi saya juga mulai bekerja dari usia yang cukup muda gitu ya, umur 13 tahun saya mulai kerja jualan buku waktu itu, Oh, saya jualan ingat. buku. Jadi memang udah terbiasa harus seperti itu dan setiap kali liburan sekolah juga saya sambil kerja gitu. Jadi ya udah terbiasa bahwa oke, dari kecil kita mesti belajar untuk bisa bekerja gitu ya. Jadi dengan sendirinya kita terbawa ya. Saya suka joking, oh ayah saya nanti saya mau kantor seperti ayah saya, begini. Jadi kalau sebagai anak kecil kan kita lihat, oh ayah saya bisa begini nih, bisnis seperti ini. Oh iya ya, saya mau seperti beliau. Nah, yang pas 13 tahun Ibu cerita udah mulai jualan buku, itu kayak memang ditawarkan gitu? Atau Enggak, jadi misalnya kayak memang dengan sendirinya saya karena udah kita memang sudah diberikan kesempatan bahwa nih kapan bisa mulai untuk terekspos dalam bekerja, start gitu kan. Nah, jadi waktu itu kesempatan kita punya ada direct selling gitu, jualan buku-buku pendidikan anak. Nah, waktu itu coba jualan. Nah, mereka merasa bahwa orang tua saya juga merasa kalau jualan itu kan sebenarnya pembelajaran yang paling baik karena memberanikan, ini anak kecil bisa ngapain sih gitu direct kan, selling tadi ya kan, soalnya, ya. kalau berani kan, kalau bisa jualan, oh berarti ini yang paling mudah dan ya suruh coba aja gitu kan.
juga jualan ke orang-orang yang juga nggak dikenal, kita bisa nyoba gitu kan. Nah jadi mungkin itu yang paling sederhana gitu, paling mudah ya. Gitu. Jadi dengan sendirinya kita dapat kesempatan lah untuk mulai seperti itu, dan saya juga kerja tidak hanya bantu di dalam bisnis keluarga, juga kerja buat orang lain gitu, karena mereka percaya bahwa kalau saya kerja di orang lain saya juga bisa belajar. Kalau misalnya waktu tadi Ibu cerita kerja sempat di tempat lain, itu pas di usia berapa Bu? Udah Jadi lebih dewasa? setiap kali, kalau namanya kan, kalau kita di sini nama kerennya internship gitu ya. Jadi setiap liburan sekolah itu saya internship. Nah internship saya itu juga di perusahaan-perusahaan besar seperti Pricewaterhouse ya, PwC gitu. Kemudian ada jadi banyak namanya liburan sekolah tuh ya, kita cari internship gitu kan pada waktu itu. Jadi selain dari bisnis keluarga, saya juga ada internship di banyak sekali perusahaan-perusahaan lain gitu, setiap kali liburan sekolah. Jadi ini sudah mulai dari semenjak saya SMP kali ya gitu ya, terus mulai. Nah kemudian kan saya kelas 2 SMA pergi ke luar negeri ya. Jadi di luar negeri pun kita udah terbiasa sambil sekolah ya sambil kerja gitu buat nambah uang saku gitu kan. Waktu saya sudah sekolah juga saya sempat kerja di luar negeri sebelum saya kembali ke Indonesia gitu. Di masa-masa ketika internship, bahkan dari 13 tahun itu aja udah, berarti kan door to door mungkin ya Ibu ya, menawarkannya gitu ya. Ada value yang Ibu ingat dan akhirnya Ibu pakai sampai sekarang gitu kah Bu? Ya. Jadi kalau saya selalu prinsip dasar bahwa saya diajarkan bahwa setiap hari itu kita belajar ya. Jadi maksudnya kita harus gain as much knowledge gitu ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan segala jenis pekerjaan yang kita lakukan. Jadi di dalam otak saya itu sudah apapun yang saya lakukan ini satu pembelajaran baru buat saya gitu. Nah seperti kalau jualan buku ya itu saya harus memberanikan diri. Memberanikan diri juga dengan banyak sekali kegagalan gitu. Jadi sampai sekarang juga saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan itu saya bisa gagal, bukan pasti harus berhasil kan. Jadi dari kegagalan itu saya selalu belajar untuk apa nih yang saya belajar dengan ini, bagaimana saya bisa bangkit lagi gitu. Jadi setiap kali itu satu prinsip yang selalu sampai hari ini pun ada dalam diri saya. Termasuk waktu Ibu mengusulkan ke ayah Ibu untuk mendirikan atau bikin holding company di 99. Kalau saya nggak salah datanya, betul. Itu ada, maksudnya sebelum menawarkan atau itu kan pasti ada persiapan gitu kali ya Bu ya. Itu juga ada rasa akan siap ditolak gitu. Oh sangat. Jadi waktu itu yang paling berat dan itu sebagai titik balik ya buat saya ya, turning point dalam hidup saya. Karena pada waktu itu saya memberanikan diri ke ayah saya setelah saya bekerja lebih dari 10 tahun. Kemudian saya mengatakan, aduh ini udah waktunya. Saya merasa saya punya satu visi yang saya share ke ayah saya untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah kita kelola gitu kan, untuk membuat satu struktur yang lebih lebih terpadu gitu, lebih konsolidasi gitu ya, terkonsolidasi, dan juga seperti apa visi ke depannya untuk bisnis kami itu. Jadi waktu itu saya juga memberanikan diri untuk datang ke ayah saya untuk mengatakan, ya saya sudah jadi anak yang baik, sudah jadi karyawan yang baik. Ini waktunya saya ingin menggunakan juga jiwa kewirausahaan saya atau entrepreneurship saya gitu. Jadi memberanikan diri untuk mengatakan, I think it's time for me to become an entrepreneur juga gitu. Jadi saya mau menjadi mitra kerja, nggak cuma hanya sebagai karyawan gitu kan, mau jadi mitra kerja, dan ini seperti ini nih konsepnya, apa yang saya sudah siapkan. Tentu saja waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan satu bisnis plan yang saya sajikan kepada ayah saya, dan itu memang satu proses yang tidak mudah karena ini kan ayah saya sudah mulai dengan bisnis ini gitu, dan dia selalu merasa ya ini berani banget nih ya, berani banget nih anak saya nih mau seperti ini gitu. Tapi saya merasa pada waktu itu kalau saya tidak melakukan itu, ini kan usia saya pada waktu itu udah dalam satu keputusan bahwa
either I do it on my own gitu ya, saya buka usaha sendiri atau saya melanjutkan dengan bisnis keluarga dengan konsep saya seperti ini gitu. Makanya Jadi itu turning point tadi ya. jadi menurut saya I have no choice karena kalau saya tidak lakukan saat ini it will be too late for me to start my own business gitu, untuk mulai bisnis saya sendiri gitu. Jadi itulah saya rasa satu kesempatan yang saya pikir ya udah saya coba gitu, dan ya sekarang saya bisa senyum-senyum bicara, tapi pada waktu itu it was quite tough ya untuk bisa mengconvince ayah saya bahwa this is the way that we should do. Itu prosesnya panjang nggak Bu? Maksudnya apakah dalam sekali shifting lalu akhirnya? Ya prosesnya pasti panjang untuk ini seperti ini yang kita revisi mau lagi perbaiki lagi. It's sharing a vision, itu kan kita mesti juga take and give ya gitu loh, bahwa beliau kan juga pasti punya satu pandangan gitu. Jadi itu sesuatu yang kita pastinya satu proses yang berjalan, nggak bisa sekedar langsung bisa diterima gitu. Menurut Ibu, waktu itu ayah Ibu mungkin punya keraguan-keraguan atau? Pastinya, pasti. Dia itu sebagai autocratic leader ya, saya selalu sangat dominan gitu. Jadi lebih mereka mengikuti ayah saya mau apa, semua mengikuti gitu. Jadi very different than my kind of leadership gitu. Jadi ini juga sesuatu yang untuk convince ayah saya yang punya satu dominan yang tinggi ya untuk what he wants, and itu tidak mudah gitu. Jadi adjustment terhadap itu tidak mudah, dan menurut saya sampai hari ini pun saya rasa tidak sepenuhnya bisa dia terima gitu sebenarnya ya kan. Jadi ini juga masih satu menurut saya proses itu tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Walaupun saya sudah mengambil alih posisi kepemimpinan, dan anak saya juga sekarang saya mengalami yang sama nih. Jadi cukup menarik kalau melihat transisi yang ada. Tapi saya rasa jiwa sebagai seorang entrepreneur itu sesuatu yang memang sebagai anak muda tuh pasti kita ada kan, spirit seperti itu ya. Jadi bikin perubahan gitu ya. Jadi dan mau, maksudnya kalau mitra kerja itu kan lebih partnership dari segi saya juga didengar visinya mau seperti apa gitu kan. Not just following but also listen to gitu kan, bahwa kita bisa apa yang kita kendaki kemudian juga bisa didengar dan dicoba untuk dilihat nih apakah sesuatu yang bisa dikompromikan gitu. Nah, jadi memang tidak mudah, makanya sekali lagi saya berjiwa besar pada saat itu bisa menerima ya beberapa usulan saya, tapi tentu saja tidak mudah buat beliau gitu. Jadi saya juga bisa mengerti, it must be tough gitu, karena dia sudah terbiasa semua mengikuti gitu sebagai kayak tentara ya, semua mengikuti. Toto sekarang ada yang mau punya ini sendiri gitu kan. Nah, saya rasa ya itu sesuatu yang saya apresiasi lah sampai hari ini, bahwa saya bisa menerima hal tersebut. Gimana sih Bu caranya sebetulnya mengatasi perbedaan pendapat seperti itu gitu ya? Rasanya mungkin kawan puan yang nonton juga bisa dapat pelajaran dari Bu Sinta tuh. Kalau di Bu Sinta kan kasusnya misalnya di saat ini ceritanya lagi dengan ayah. Mengatasi perbedaan pendapat, udah pasti pendapat gitu ya. Tapi mungkin visinya ada yang agak sedikit berbeda. Ibunya sendiri gimana caranya ya? Iya, jadi pertama kalau saya melihat kalau kita mau masuk dalam satu argumentasi, kita tuh mesti punya fakta gitu. Jadi punya backup data yang cukup untuk mengatakan kenapa kita mau seperti ini gitu. Jadi itu we need to do our homework. Nggak bisa datang mengatakan saya cuma mau seperti ini gitu. Kenapa, bagaimana, itu kita harus benar-benar siap. Jadi sebelum kita masuk dalam satu argumentasi, itu kita harus sudah punya supporting datanya lah gitu, kenapa bisa seperti itu. Kemudian kedua, saya rasa kita selalu dalam posisi tidak menyerang ya. Jadi maksudnya dengan kata lain, kita menyatakan this is what we want gitu, tapi kita juga perlu mendengar dari dalam kaitan ini dengan saya apa yang menjadi concern ya, concern dia, pertimbangan dia kenapa gitu mah. Jadi kita juga mesti kadang-kadang kalau kita mau sesuatu kita mesti lebih mendengar gitu, karena dari situ kita bisa mencoba untuk melihat gimana nih caranya untuk kita bisa mencapai satu kesepakatan. Dan yang ketiga, saya pikir memang kita harus konsisten gitu. Jadi kalau kita tuh mau sesuatu, strateginya itu kita juga memang kita bisa tarik ulur gitu, tapi kita mesti konsisten dari segi remember, we always have to remember ini nih goal kita gitu. Ngerti nggak? Jadi dengan kata lain kita tahu pada saat kita take and give
itu jangan sampai luput dari goal utama apa yang mau kita capai. Saya rasa itu sih yang pada saat ya kalau kita mau berargumentasi atau berbeda pendapat itu sesuatu yang harus selalu kita ingat gitu pada saat kita lakukan itu. Bu, ini saya jadi agak penasaran mau gali dikit gitu ya. Untuk bisa memiliki cara pikir dan karakter seperti itu ya Bu, itu kan sebenarnya butuh kesabaran ya, butuh kemampuan mengendalikan emosi juga gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin waktu itu Ibu masih sangat muda, masih yang tadi Ibu bilang gitu kan, mau melakukan perubahan. Ada kalanya kan kalau anak muda biasanya tidak cepat mendengar, lebih cepat berbicara. Itu Ibu sendiri belajarnya gimana Bu untuk bisa dengerin dulu. Memang sih saya punya datanya, tapi saya mau tetap. Ya, jadi kebetulan nih saya kan tahu ayah saya ya. Kalau saya bisa melihat analogi permainan bola ya, ayah saya itu lebih penyerang gitu. Sementara posisi saya itu selalu lebih sebagai penjaga gawang. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan banyak sekali mungkin generasi. Kalau biasanya generasi kedua itu yang lebih agresif, generasi pertama lebih konservatif. Kalau saya, karena ayah saya selalu tipenya yang sangat agresif, saya selalu diposisikan seperti itu gitu. Jadi ini sudah satu kebiasaan gitu. Sehingga saya tipenya jadi menjadi sesuatu yang lebih mendengar gitu ya, lebih. Walaupun bukan berarti saya tidak mendapatkan apa yang saya mau gitu, tapi caranya sudah terbiasa gitu. Dari awal memang seperti itu, karena positioning kita saya selalu sebagai penjaga gawang, karena kita nggak mungkin dua-duanya agresif sebagai penyerang gitu loh. Jadi ini yang satu strategi yang memang dari dulu sudah seperti itu. Dari saya sudah mulai bekerja dengan ayah saya seperti itu. Saya yang selalu menjaga gitu loh, jaga gawangnya. Nah, saya tahu dengan ayah saya tuh nggak bisa bilang, saya pokoknya maunya begini, terima atau enggak gitu, nggak bisa begitu. Gitu. Oke. Itu sebenarnya jadi kayak kok saya ngelihatnya ini sebenarnya bisa jadi tips atau strategi bisnis juga buat orang-orang gitu ya. Ada kalanya kan dalam bisnis mungkin ada yang sifatnya lebih attacking gitu, lebih proaktif, ambil ini, tapi kadang akhirnya kita harus ngelihat dulu, menjaga dulu. Betul. Nggak selalu, nggak semua bola harus dijemput atau gimana gitu. Dan inilah yang namanya satu partnership ya, yang strategis itu kita biasanya harus ada balancing, apapun keseimbangan gitu loh. Jadi harus ada keseimbangan antara para pemain ya gitu. Jadi makanya kalau kita lihat ya, kalau kita mencari partner gitu, partner kerja itu tuh biasanya kita nyari yang bisa compatible gitu. Compatible tuh dari segi bukan kita sama-sama semua punya sifat yang sama gitu. Justru yang tadi ini saling mengisi gitu. Karena itu yang jauh lebih penting gitu untuk bisa menjalankan satu roda usaha ya gitu. Jadi dengan sistem begitu kita bisa saling mengisi, kita tahu ini saya lebih seperti ini seperti ini gitu. Nah, ini yang saya rasa kita harus belajar dari situ. I see. Kalau kita bilang kesetaraan gender, ini juga untuk pria, tidak. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya. Jadi maksudnya gini lah, kita ngomongin maternity leave. Maternity leave itu hanya untuk perempuan. Laki-laki juga sekarang mengatakan saya juga mau paternity leave. Seperti apa bentuknya ya kan? Laki-laki juga sekarang mungkin mengantar anaknya sekolah gitu. Kenapa enggak gitu kan?